Meski Musa tidak melihat sendiri bagaimana bumi dan isinya diciptakan Tuhan, namun Musa mampu menuliskan narasi penciptaan melalui tradisi lisan nenek moyang bangsa Israel yang mewariskan narasi penciptaan kepada keturunannya. Selain itu, tidak lepas dari kuasa ilahi Tuhan Roh Kudus yang bekerja menerangi kebenaran dalam narasi penciptaan. Buku pertama dalam Pentateuch Yunani untuk 5 gulungan atau 5 buku berjilid. Kejadian artinya asal-usul atau kelahiran adalah nama yang diberikan untuk buku pertama dari 5 buku dalam Septuaginta Yunani, sedangkan judul Ibraninya Bereshit atau bahasa Indonesia pada mulanya diambil dari kata pertama dalam kalimat pembukanya. Waktu dan tempat penulisan rupanya kitab Kejadian merupakan bagian dari salah satu karya tertulis asli Taurat yang kemungkinan diselesaikan oleh Musa di Gurun Sinai pada tahun 1513 sebelum Masehi. Setelah Kejadian bab 1 ayat 1-2 yang menyebutkan penciptaan langit dan bumi, kitab ini rupanya melihat rentang waktu ribuan tahun ketika bumi dipersiapkan untuk dihuni manusia. Lalu kita melihat pada periode penciptaan manusia hingga tahun 1657 sebelum Masehi, ketika Yusuf meninggal. Ada di punya kronologinya yang barangkali nanti kita baca atau mungkin akan saya paparkan lagi di sini, tapi kita lihat. Ada beberapa orang yang skeptis berpendapat bahwa tulisan belum dikenal pada zaman Musa. Namun sekarang keberatan itu umumnya sudah diabaikan dalam dalam bukunya New Discoveries in Babylonia about Genesis pada tahun 1149. Wiseman menyatakan bahwa penelitian arkeologi memberikan banyak bukti bahwa seni menulis dimulai sejak awal sejarah manusia. Hampir semua ahli modern mengakui bahwa tulisan sudah ada jauh sebelum zaman Musa. Pernyataan-pernyataan seperti yang terdapat dalam Keluaran bab 17 ayat 14 itu mengatakan bahwa tulislah hal ini dalam kitab yang patut diingat, mendukung fakta bahwa pada zaman Musa menulis adalah hal yang umum. Adam mempunyai kesanggupan merencanakan suatu bentuk tulisan karena Allah telah menganugerahkannya bahasa sebagai manusia yang sempurna. Kemampuan menggunakannya dengan sempurna, bahkan sampai mampu mengarang puisi, itu ada di kitab Kejadian bab 2 ayat 19 tuh. Dari mana Musa memperoleh keterangan bahwa hal itu dimasukkan dalam kitab Kejadian? Semua informasi yang terdapat dalam kitab Kejadian menceritakan peristiwa yang terjadi sebelum Musa itu lahir. Informasi tersebut dapat diterima secara langsung melalui wahyu ilahi. Jelas bahwa informasi yang berkaitan dengan peristiwa sebelum peristiwa penciptaan manusia harus diterima dengan cara ini, baik oleh Musa atau orang sebelum dia. Itu bisa baca di kitab Kejadian bab 1 sampai 27 dan seterusnya. Namun informasi tersebut dan rencananya bisa saja disampaikan kepada Musa melalui cerita. Baik cerita lisan dari generasi ke generasi, mengingat umur manusia yang panjang pada masa itu yang dapat diwariskan dari Adam kepada Musa hanya melalui 5 mata rantai dalam rantai informasi tersebut, yaitu Metusalah, Sem, Ishak, Lewi, dan Amram. Kemungkinan ketiga adalah bahwa Musa memperoleh banyak informasi mengenai kejadian dari tulisan-tulisan atau dokumen-dokumen yang ada. Sejak abad ke-18 lalu, Campigius Vitringa, seorang ahli Belanda, menganut pandangan ini dan dia mendasarkan kesimpulannya pada fakta bahwa dalam Kejadian berulang kali 10 kali ungkapan dalam KJ. Inilah generasi, dan sekali inilah generasinya. Buku generasi muncul dan itu tertulis dalam kitab Kejadian bab 2, banyak sekali ayat di situ. Dalam ungkapan itu kata Ibrani untuk generasi adalah tohledotot, ya, yang lebih tepat diterjemahkan sebagai sejarah atau asal usul. Misalnya generasi langit dan bumi sama sekali tidak akurat, sedangkan sejarah langit dan bumi memiliki arti yang dapat dipahami. Itu terdapat di Kejadian bab 2 ayat 4. Oleh karena itu, Alkitab Elberfelder dari Jerman, Alkitab Crampon Perancis, dan Alkitab Spanyol Beaufort Cantera semuanya menggunakan istilah sejarah, seperti halnya terjemahan dunia baru. Karena orang-orang zaman sekarang tertarik pada catatan sejarah yang akurat, dan hal ini sudah terjadi sejak awal. Oleh karena itu, Vitringa dan yang lainnya memahami bahwa setiap penggunaan kata tohledot dalam Kejadian mengacu pada dokumen sejarah tertulis yang dimiliki Musa dan yang ia andalkan sebagai sumber bagi
sebagian besar informasi yang dicatat dalam Kejadian. Menurut mereka, orang-orang yang namanya langsung disebutkan setelah sejarah Adam, Nuh, anak-anak Nuh, Sem, Tera, Ismail, Ishak, Esau, dan Yakub adalah penulis atau pemilik dokumen tertulis tersebut.